Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syukranillah, amma ba'du. Para sahabat pencinta Al-Quran dimanapun antum berada, khususnya para santri pecinta Al-Quran, para pemuda, Alhamdulillah, hari yang ketiga di Pondok Pesantren Sidogiri, hari Kamis tanggal 9 Juli 2020, ba'da sholat subuh. Alhamdulillah bisa berjumpa dengan guru kami Al-Habib Mustafa Al-Habsyi. Beliau merupakan salah satu pengurus di Pondok Pesantren Tahfidzil Quran di Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur, Indonesia. Alhamdulillah, keberkahan ini semoga menjadi obat hati untuk selalu bisa cinta kepada ulama, kepada ahlul bait, dan bisa terus bersama dengan ahlul bait Nabi, bisa belajar kepada ahlul bait, dan bisa terus dekat kepada ahlul bait dalam rangka khidmah kepada beliau, dan bisa mendapatkan barokahnya beliau. Amin. Karena beliau bersambung kepada Rasulullah SAW. Mari kita sapa Al-Habib Mustafa Al-Habsyi. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, keberkahan bagi Al-Fagir, Bib, bisa berjumpa dengan antum. Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan antum pada pagi yang cerah ini. Alhamdulillah, dari kemarin para sahabat di rumah berjumpa dengan beliau yang membantu belajar di sini. Al-Fagir di sini dalam rangka belajar Al-Qur'an, juga ikut nyetor hafalan. Alhamdulillah, sama beliau dipermudah untuk bisa bertemu dengan Syekh Abdul Mu'ti. Syekh Abdul Mu'ti merupakan pimpinan atau direktur tahfidz Pondok Pesantren Sidogiri, Tahfidzil Quran Pondok Pesantren Sidogiri. Alhamdulillah, diberikan jalan sama beliau untuk belajar kepada beliau. Alhamdulillah, pagi yang sangat berkah ini bisa bertemu dengan Habib Mustafa. Doakan beliau semoga cepat sehat ya, karena kurang fit beliau. Semoga saya tidak mengganggu beliau karena hari ini memang mau pamit sama beliau. Alhamdulillah, semoga belajar di Pondok Pesantren Sidogiri ini meskipun waktu yang singkat, tidak lama, menjadi jalannya barokah ya dari Allah Subhanahu wa taala, dan bisa bermanfaat. Amin Allahumma amin, menjadi ilmu yang bermanfaat. Mungkin kami hanya ingin nasihat dari Al-Habib Mustafa Al-Habsyi kepada kami para pelajar Al-Quran yang berjuang untuk menghafal Al-Quran, berjuang untuk menjaga hafalan Al-Quran, dan berjuang untuk terus menambah hafalan Al-Quran sehingga bisa khidmah, bisa mengabdi kepada Al-Quran. Karena salah satu jalan untuk menjadi manusia terbaik yakni dengan menjadi orang yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamahu, kata Nabi. Ada dua model manusia terbaik, diantaranya orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Mari kita dengarkan beliau untuk memberikan kalam hikmah kepada kita semua, khususnya kita untuk terus bisa berjuang di dalam Al-Quran dan bisa terus melakukan kebaikan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawala, amma ba'du. Alhamdulillah, kita di sini para santri, khususnya para penghafal Al-Quran dimanapun berada, kita hidup di akhir zaman ini. Kita perlu adanya sesuatu yang menjadi prinsip dalam hidup kita dan juga menjadi pegangan dalam hidup kita, karena di akhir zaman yang penuh fitnah ini kita sudah banyak ancaman-ancaman, baik adu domba ataupun yang lainnya, yang bisa merusak kehidupan kita, termasuk hati kita. Ini sangat banyak hal-hal yang sangat mudah untuk merusaknya, seperti itu. Sampai Rasulullah dulu
pernah berpesan sama kita, sepeninggalan daripada Rasulullah SAW ini, beliau tidak pernah meninggalkan sesuatu apapun kecuali 3 perkara dulu ya, yang saya ingat seperti itu. Jadi kalau pingin selamat nanti setelah wafatnya Rasulullah SAW ini, kita bisa menjaga pesannya Nabi Muhammad SAW ini. Yang pertama adalah dengan berpegang teguh pada Al-Quran ya. Yang pertama berpegang teguh dengan Al-Quran, kita mengamalkan isi daripada Al-Quran tersebut. Kemudian termasuk sunnah-sunnahnya Rasulullah ya, bisa berbentuk hadis yang bisa diamalkan kelak kita sudah setelah peninggalannya beliau. Dan juga termasuk salah satunya juga mencintai ahlu baitin Nabi, seperti itu. Jadi ketika kita sudah berpegang teguh dengan 3 perkara ini, maka keselamatan kita juga bisa dijamin oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, Al-Quran ini sangat penting di kehidupan sekarang ini, karena orang sudah tidak mood mungkin megang Al-Quran, sudah tidak bisa baca. Lebih-lebih kita yang sudah bisa menghafal ini harus beruntung, harus bersyukur banget ya, bisa menghafalkan Al-Quran. Karena banyak di luar sana itu yang belum bisa baca Al-Quran ya, sampai dewasa pun mereka belum bisa baca Al-Quran. Itu eman sekali dalam kehidupan ya, orang Islam tapi tidak bisa baca Al-Quran. Tapi kita yang umat Islam, terlebih kita yang bisa menghafalkan Al-Quran ini harus bersyukur ya. Karena dengan Al-Quran ini banyak manfaatnya, banyak faedahnya, banyak berkahnya. Kamu mau mencari apapun, solusinya ada di Al-Quran ya. Makanya ada seorang habaib yang mengatakan, kalau kamu masih galau, istilahnya kalau zaman sekarang ini galau atau gundah gelisah di zaman yang sekarang ini, sangat rugi sebenarnya. Kalau kita gundah atau galau ya istilahnya di zaman sekarang ini rugi. Kenapa? Berarti dia tidak tahu obat daripada galau tersebut ya. Padahal Quran sudah jelas daripada diturunkan pada Nabi Muhammad itu sebagai obat daripada segala macam penyakit mungkin seperti itu ya. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa ya. Jadi Quran jadi obat daripada segala penyakit mungkin, bisa jadi seperti itu ya. Sakit batin dan juga Batin, dohir ya bisa, alhamdulillah dengan Al-Quran seperti itu. Dan juga yang kedua, hadis ya, dengan hadis, dengan sirah nabawi, dengan mempelajari bagaimana akhlaknya Rasulullah di dalam hadis ya, cara keseharian kita, semuanya itu sudah disusun rapi di dalam sunnah-sunnahnya Rasulullah ya. Mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi dalam waktu sehari 24 jam itu sudah ada cara-cara, hal-hal yang harus dikerjakan untuk mengikuti sunnah Nabi ini gitu. Jadi pentingnya hidup dalam menjaga 3 hal ini seperti itu. Terakhir yaitu mencintai keluarga baginda Nabi Muhammad SAW ya. Ini termasuk nikmat yang bisa kita rasakan sampai sekarang ya. Nikmat yang bisa kita rasakan sampai sekarang untuk mengingat bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW. Karena dengan kita mencintai keluarga Nabi, otomatis kita mencintai Rasulullah SAW ya. Man ahabbani kana ma'i fil jannah ya, katanya. Kalau kita cinta Nabi, maka kelak kita akan bersama Nabi di surga ya. Itu. Kalau kita mencintai keluarga Nabi, termasuk daripada keturunan beliau ya. Bukan hanya keluarga Nabi, nanti juga ada perincian-perinciannya daripada orang alim ya. Orang alim, ulama, habaib, semuanya itu termasuk pelantara untuk
mencintai terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, ini termasuk wasilah, karena kita tidak bisa langsung mau cinta sama Allah langsung, itu tidak ada kalau kita tidak melalui perantara-perantara seperti ini. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi keuntungan kita mencintai mengikuti daripada baginda Nabi Muhammad SAW ada dua. Yang pertama, kita akan dicintai oleh Allah. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Yang pertama, kita dicintai oleh Allah. Kemudian yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin dengan memegang tiga hal yang telah dipesankan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ini, kita bisa selamat dunia dan akhirat seperti itu. Ya, terlebih di zaman yang penuh fitnah ini, kita bisa dijauhkan daripada segala macam bahaya, musibah dan juga fitnah. Ya, terlebih nanti fitnatud dajjal ini, ya, di akhir zaman nanti yang paling bahaya fitnah di dunia ini seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian. Insyaallah, alhamdulillah para sahabat dimanapun antum berada, para pecinta Al-Quran, alhamdulillah Kamis berkah bersama beliau. Kalam hikmah dari beliau alhamdulillah semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita bisa terus bersama para ahlul baitin Nabi, para habaib, bisa terus cinta kepada ahlul bait, bisa terus bersama. Semoga kita juga bisa khidmah, mengabdi kepada ahlul baitin Nabi, dan kita bisa didoakan oleh beliau semoga menjadi keberkahan hidup untuk terus berada di jalan Allah dan terus belajar Al-Quran. Mungkin yang terakhir saya ingin talaki surah Al-Fatihah kepada beliau, bacaan Al-Fajr, semoga bisa tersambung kepada beliau, keluarga Nabi Muhammad SAW, dengan harapan mendapatkan barokahnya beliau. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah para sahabat, mungkin ini saja. Semoga bisa terus didoakan sama beliau Al-Habib Mustafa Al-Habsyi, dan juga kepada para sahabat yang ada di rumah. Semoga terus cinta kepada Ahlul Bait Nabi, bisa terus bersama dengan beliau, dan harapannya juga semoga bisa khidmah dan bisa minta doa kepada keluarga Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Dan semoga ini tidak menjadi terakhir kalinya ya Bib, semoga bisa terus bersama dengan itu. Alhamdulillah, semoga bisa bersama sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.